Oke, untuk hari ini kita masih belajar bagaimana caranya menghitung reaksi perletakan, namun dengan menggunakan beban yang miring. Nah, perhatikan gambar ini. Jadi ada dua peletakan, yaitu adalah peletakan sendi di titik A, kemudian peletakan roll di titik B. Nah, dengan beban P1 miring membentuk sudut 45 derajat di titik B dan beban P2 dengan 2 ton di titik C dengan jaraknya masing-masing seperti pada gambar. Saya harap kalian sudah bisa memperhatikan bahwa masing-masing peletakan di A maupun di D. Kalau di A itu peletakan sendi, saya harap kalian sudah bisa menjelaskan nanti reaksi apa saja yang timbul di peletakan sendi kemudian di peletakan roll. Nah, sehingga nanti kalian bisa menghitung apa saja yang harus dicari dalam perhitungan menghitung reaksi dengan menggunakan beban yang miring dengan model peletakan seperti pada gambar. Nah, kita tetap untuk langkah perhitungannya. Jadi perhatikan beban yang bekerja, kemudian kondisi beban vertikal, diagonal atau horizontal. Kalian harus perhatikan itu untuk menghitung reaksi yang terjadi di kedua peletakan tersebut. Kemudian kalau ada beban merata, maka harus jadikan beban terpusat. Nah, ini seolah-olah dia menjadi beban terpusat, padahal bebannya adalah beban merata. Kemudian perhatikan peletakan untuk menentukan reaksi yang ada. Jadi reaksi apa saja yang ada di peletakan sendi, roll, jepit, nah itu harus kalian perhatikan. Kemudian penjabaran beban diagonal menjadi beban vertikal dan horizontal. Nah, jadi kalau ada beban diagonal, kalian jabarkan menjadi beban vertikal dan beban horizontal. Kemudian kesepakatan tanda, jadi harus sepakat atau kesepakatan tanda. Kemudian perhatikan jumlah reaksi yang tidak diketahui dan persamaan yang harus dipergunakan. Jadi ini harus kalian perhatikan. Reaksi apa saja yang harus dicari, kemudian untuk mencari itu kalian menggunakan persamaan apa saja. Kesepakatan tanda yang pertama, jadi kalau momen gaya vertikal kemudian gaya horizontal, kesepakatan tandanya mana yang positif mana yang negatif, tolong diperhatikan. Kemudian contohnya adalah, jadi contoh seperti gambar ini, peletakan sendi ada di titik A, peletakan roll ada di titik D dengan gaya vertikalnya ada di titik C sebesar 2 ton untuk P2 nya, gaya diagonal untuk sudutnya 45 derajat sebesar 5 ton berada di titik B. Nah, jaraknya 6 meter ke B, L kalau kita bisa anggap L1 nya 6 meter ke B, L2 nya adalah dari B ke C misalkan 2 meter, kemudian dari C ke D, L3 misalkan lebar 3 itu adalah 2 meter juga. Nah, penyelesaiannya, jadi dari persamaan ini kita ubah dulu gaya P1 yang 5 ton ini menjadi gaya vertikal dan gaya horizontal. Jadi gaya vertikalnya menjadi P1 vertikal sama dengan P1 dikali sin alfanya atau sudutnya. Kemudian P1 horizontalnya menjadi P1 cos sudutnya. Sehingga hasilnya P1 dan P2, P1 nya adalah sin 45 itu adalah 0,707. Sehingga 5 ton kali 0,707 hasilnya adalah 3,535. Kemudian untuk di P1 horizontalnya juga sama, cos 45 itu juga hasilnya 0,707 sehingga hasilnya adalah 3,535 ton juga. Nah, dari hasil ini baru kita bisa menentukan gaya apa saja yang atau reaksi apa saja yang perlu kita cari. Yang pertama itu adalah reaksi vertikal di titik A, kemudian reaksi vertikal di titik D, kemudian reaksi horizontal di titik A. Kenapa kita tidak mencari reaksi horizontal di titik D? Karena pada tumpuan roll itu diizinkan untuk bergerak secara horizontal, sehingga tidak kita cari gaya horizontal atau reaksi horizontal di titik D nya. Nah, itu harus kalian peka terhadap
perletakannya. Kemudian untuk mencarinya itu kita menggunakan persamaan, jadi sigma V sama dengan 0 nanti untuk kontrolnya, sigma horizontal sama dengan 0, kemudian sigma momennya sama dengan 0. Nah ini, jadi yang kita cari itu adalah reaksi vertikal di titik A, reaksi vertikal di titik D, dan reaksi horizontal di titik A. Untuk menghitung reaksi horizontal di titik A dan titik D, kita menggunakan persamaan momen di A sama dengan 0, kemudian momen di D sama dengan 0. Nah, momen di D sama dengan 0 untuk menentukan reaksi di titik A. Nah, reaksi di titik A, ingat kalau momen itu perputaran tandanya searah jarum jamnya positif, berlawanan jarum jam adalah negatif. Nah, maka momen di titik D sama dengan 0, berarti reaksi vertikal titik A dia searah jarum jam. Nah, searah jarum jam ke sini dengan jaraknya adalah 6 2 2, jadi 10 meter. Dari titik A ke titik D itu jaraknya 10 meter. Jadi semua mengacu ke titik D. Kemudian P1 vertikal, dan perhatikan berlawanan jarum jam ke arah titik D. Nah, sehingga min P1 vertikal jaraknya adalah 2 tambah 2 sehingga 4. Kemudian P2 juga sama, berlawanan jarum jam sehingga negatif, dikali jaraknya adalah 2 meter ke titik D sama dengan 0. Nah, ini kita bawa ke belakang sehingga sama dengannya dia menjadi positif. P1 nya adalah 3,535 ton dikali 4 ditambah P2 nya adalah 2, jaraknya adalah 2, sehingga hasilnya adalah 18,14 ton meter, sehingga RPA nya menjadi adalah 1,814, dimana 18,14 dibagi 10 meternya hilang sehingga 1,814 ton. Nah, untuk menghitung reaksi vertikal di titik D, kita menggunakan persamaan sigma momen di titik A sama dengan 0, dimana semua gaya kita arahkan ke titik A. Jadi gaya RV reaksi vertikal di titik D kita arahkan ke A, dia berlawanan jarum jam sehingga dia negatif, dikali jaraknya 10 2 2 6. Kemudian P1 searah jarum jam, jaraknya 6 positif, jarak 6. Kemudian P2 searah jarum jam, jaraknya 8, P2 P8 positif. Nah, kita bawa ke belakang jadi dia negatif, negatif. Jadi ini adalah P1 dikali 6 dikurangi P2 dikali 8, sehingga hasilnya adalah minus 37 atau 21,21 plus 16 37,21 dibagi 10, sehingga kalau di minusnya ini jadi hilang, meternya jadi hilang juga, sehingga hasilnya adalah 3,721. Jadi reaksi vertikal di titik D adalah 3,721. Nah, kita kontrol sekarang, kontrol reaksi vertikal yang terjadi. Jadi kontrol reaksi vertikal terjadi apakah di titik A 1,814, di titik D nya adalah 3,721. Kita kontrol reaksi vertikal sama dengan 0, jadi yang ke bawah itu negatif, yang ke atas positif. Jadi RPA positif, RPD positif, yang ke bawah adalah P1 kali P2, ini yang ke bawah, sehingga hasilnya negatif, rumusnya negatif P1 negatif P2. Nah, 1,814 ton plus 3,721 ton dikurangi 3,535 ton ditambah 2 ton, 5,35 sama hasilnya, sehingga perhitungan kita sudah sesuai. Nah, reaksi vertikal sudah kita ketahui, reaksi horizontalnya belum kita ketahui. Jadi penyelesaian untuk reaksi horizontalnya kita saksikan dulu tandanya. Jadi reaksi horizontal sama dengan 0, tandanya kita misalkan ke arah menekan titik A dulu. Nah, sehingga kalau dia menekan titik A ke kanan, maka hasilnya adalah plus sigma H, juga ini juga ke kanan, hasilnya menekan titik B nya, sehingga hasilnya P1H plus P1H sama dengan 0, sehingga
reaksi horizontalnya di titik A nya sama dengan min pH di titik B, sehingga hasilnya adalah minus 3,535 ton. Nah, tandanya minus ini menunjukkan tandanya ke arah kiri, nah sehingga ke sana. Reaksi vertikal di titik A nya adalah 1,814, reaksi vertikal di titik D nya adalah 3,721, kemudian reaksi horizontal di titik A 3,535. Nah, ini harus kalian perhatikan. Jadi di titik A ini adalah sendi, kalau di roll tidak ada reaksi horizontal. Nah,